because she's the reason I'm here, and I know she will be really proud if she could experience all these moments. But I think this goes also for the whole country. It's like the win means so much if you see how the people are cheering, smiling, even crying. So no, it's for the whole country. Sudah akan berkumpul di Pulau Dewata ini untuk memulai TC menghadapi match ya. Ini match ke-9 dan match ke-10 di grup C, bawa Piala Dunia zona Asia. Kita akan menghadapi Cina, teman-teman semua sudah tahu, tanggal 5 dan Jepang tanggal 10. Nah, tim kepelatihan itu sudah beberapa hari yang lalu tiba. Patrick Kluivert, Dani Lansat, kemudian Alex Pastoor, Gerald Van den Berg, semua sudah ada di Bali, dan mereka tentunya perlu ada lebih dulu untuk melihat, mengecek langsung fasilitas yang ada di Bali, karena itu penting tentunya untuk Patrick Kluivert sebelum memulai TC di Bali. Ole Romeni tiba di Bali, bicara peluang timnas Indonesia kalahkan China dan Jepang. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, bicara peluang Garuda kalahkan China dan Jepang usai tiba di Bali jelang pemusatan latihan TC. Sebelum melawan China dan Jepang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan bakal digelar mulai tanggal 26 Mei mendatang di Bali United Training Center, Gianyar. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, bicara peluang Garuda kalahkan China dan Jepang usai tiba di Bali jelang pemusatan latihan TC. Sebelum melawan China dan Jepang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan bakal digelar mulai tanggal 26 Mei mendatang di Bali United Training Center, Gianyar. 5 hari kemudian, Ole Romeni dan kolega bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium, Suita. Striker Oxford United tersebut menjadi salah satu nama yang sudah tiba di Bali. Dirinya tiba di Bali usai menyelesaikan musim tahun 2024 sampai tahun 2025 di kasta kedua Liga Inggris. Usai tiba di Bali, penyerang berdarah Medan tersebut buka suara. Striker berusia 24 tahun tersebut mengaku senang usai pertama kali tiba di Bali. Pasalnya, cuaca di Bali tidak sepanas di Jakarta. Bagus. Ini pertama kalinya saya ke Bali, ujar Ole Romeni dilansir dari YouTube Kompas TV. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta. Sedikit lebih baik tentu saja, lanjutnya. 2 pertandingan melawan China dan Jepang krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan catatan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert masih berpeluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga. Selain itu, timnas Indonesia juga masih bisa lolos melalui jalur putaran keempat yang lebih panjang. Ole Romeni memahami pentingnya 2 laga melawan Cina dan Jepang. Sang striker menargetkan kemenangan atas China dan Jepang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, ini pertandingan yang sangat penting, ujar Ole Romeni. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. Jadi, tak ada yang berubah, lanjutnya. Ole Romeni memahami pentingnya 2 laga melawan Cina dan Jepang. Sang striker menargetkan kemenangan atas China dan Jepang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Striker andalan timnas Indonesia Ole Romeni sudah lebih duluan menginjakkan kaki di Pulau Dewata, Bali. Ole Romeni akan mengikuti pemusatan latihan TC jelang 2 laga krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni yang merupakan pemain milik Oxford United itu menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya. Kini pemain naturalisasi asal Belanda itu telah tiba di Bali untuk bersiap bergabung bersama skuad Garuda. Pemusatan latihan timnas Indonesia akan digelar di Bali United Training Center Gianyar mulai tanggal 26 Mei tahun 2025. Lokasi ini dipilih sebagai tempat persiapan ideal jelang 2 pertandingan hidup mati timnas Indonesia.
Pertama, Timnas Indonesia bakal menjamu Tiongkok dan dilanjutkan bertandang ke markas Timnas Jepang pada bulan Juni tahun 2025. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Setelah itu, Ole Romeni dan rekan-rekannya akan terbang ke Jepang untuk menghadapi laga berat di kandang lawan, tepatnya di Suita Football City Stadium, Suita. Usai menuntaskan musim 2024-2025 bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, Ole Romeni langsung terbang ke Indonesia. Ketika tiba di Bali, penyerang berdarah Medan itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selain senang bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan di timnas, Romeni juga mengaku nyaman dengan suasana di Bali. Namun, euforia tak membuat Romeni kehilangan fokus. Ia menyadari betapa pentingnya dua laga mendatang yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan koleksi 9 poin dari N laga, Indonesia kini berada di posisi keempat grup C. Masih ada peluang untuk merebut posisi dua besar demi tiket otomatis ke putaran final atau setidaknya finish di posisi ketiga untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Bagi Romeni targetnya sangat jelas, yaitu menang di dua laga sisa. Timnas Indonesia bakal melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia versus Tiongkok pada tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi kedua tim, khususnya skuad Garuda. 3 poin menjadi vital untuk menjaga persaingan menuju babak berikutnya. Dan kedua tim pun sudah merilis pasukannya yang akan bertanding di SUGBK mendatang. Kedua tim dipastikan bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mengumumkan 32 pemain Garuda yang dipersiapkan untuk pertandingan ini. Mereka pun menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Bali. Dari daftar 32 nama tersebut, mayoritas bermain di luar negeri. Tercatat ada 21 pemain yang berstatus abrat dengan 19 diantaranya adalah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Sedangkan sisanya merupakan pemain yang bermain di pentas Liga 1. Banyaknya pemain abrat pun membuat nilai pasar Timnas Indonesia melonjak tinggi. Berdasarkan data Transfermarkt, harga pasar skuad Garuda dengan komposisi 32 pemain mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 651,81 miliar rupiah. Miss Hilgers tetap menjadi pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar paling tinggi. Bek FC TNT itu mencapai 7 juta euro atau sekitar R1,67 miliar. Kemudian disusul Kapten Jesus dan kiper Emil Audero Mulyadi dengan 5 juta atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Nilai pasar kali ini lebih mahal ketimbang periode sebelumnya pada Maret tahun 2025.